Halo para pecinta serial drama Indiaku, dimanapun kalian berada, Mimin doakan mudah-mudahan dalam kondisi baik ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sinopsis Gopi. Saat itu Gopi sedang membereskan lemari, di situ Ahem sedang bekerja dan ditemani Gopi. Lalu tiba-tiba Ahem merasakan sesuatu di lehernya. Saat Gopi sedang membereskan gelas Ahem, tiba-tiba Ahem memanggil Gopi dan meminta tolong kepada dirinya, karena ia merasa tidak enak badan. Lalu ia pun berbicara, "Gopi, apakah kamu mau membantuku? Sepertinya aku sedang tidak sehat. Sepertinya aku terlalu banyak membaca dokumen, makanya leherku ini agak bermasalah," ucap Ahem kepada Gopi. Lalu Ahem membuka bajunya dan menyuruh Gopi untuk memijitnya. Gopi terlihat sangat kaku melihat Ahem sedang telanjang. Saat Gopi melihat leher Ahem, terlihat di situ bekas cakaran. Gopi merasa malu dan gugup karena cakarannya itu bekas dirinya saat Ahem menidurinya. Lalu Ahem pun bertanya, "Gopi, kenapa leherku ini?" Lalu Gopi pun menjawab, "Ahem, itu adalah bekas cakaran." Ahem pun tidak berani berbicara lagi dan tidak mempermasalahkan cakaran itu. Karena ia tahu di dalam hatinya, cakaran itu disebabkan oleh Gopi yang saat itu terlalu merangsang. Lalu Gopi pun memberikan salep kepada Ahem dan Ahem pun mengoleskannya. Tetapi Ahem tidak sampai. Lalu Ahem menyuruh Gopi untuk mengoleskannya. Dan di situ pun Gopi mengoleskan krimnya. Terlihat di situ Ahem menikmati sentuhan Gopi. "Ahem, aku sudah selesai mengobati lukamu," kata Gopi kepada Ahem. Ahem pun segera memakai baju, padahal Ahem sedang menikmati sentuhan Gopi. Ahem terlihat agak sedikit kesal karena Gopi tidak peka. Di tempat lain Urmila dan Rasi sedang memasak sesuatu. Ia terus saja cekcok karena ia tidak begugu memasak. Lalu Urmila berkata, "Rasi, mau diapakan ini mangga?" Rasi dengan muka tololnya ia bingung mau diapain itu mangga. Sebenarnya Rasi dan Urmila tampak terlihat bingung karena mangga yang ia beli sudah busuk. Mereka berdua mengakalinya agar mangga busuk itu bisa dijadikan sebuah makanan. Gopi keluar dari kamarnya, ia membawa gelas. Lalu pembantu itu meminta bantuan Gopi. Terlihat mereka berdua terus saja cekcok karena ia bingung mau dijadikan apa mangga busuk ini. Rasi terlihat cemas karena ia takut kepada Kokila, karena mangga yang ia beli busuk semua. Rasi mencoba dengan beberapa cara agar mangga busuknya itu tidak tercium oleh Kokila. Ia pun menambahkan beberapa sendok gula agar rasa mangga busuknya itu tidak terlalu asam. Urmila menyuruh Rasi agar membuang semua kulit mangga busuk itu, agar tidak ketahuan oleh Kokila. Ia pun langsung bergegas membuangnya. Rasi menyuruh Urmila untuk keluar dari dapur. Biarkan Gopi yang menyelesaikan semua itu. Lalu Rasi pamit kepada Gopi, "Aku akan pergi keluar sebentar. Bisakah kamu melanjutkan pekerjaanku ini?" Lalu di situ Gopi bertanya, "Kenapa dengan selendang Urmila?" Mereka berdua terus saja berbulat-belit mencari alasan, biar nggak ketahuan. Semua keluarga berkumpul di meja makan untuk santap malam.
Lalu Jigar memuji dengan pasakan Rasi. Dan ia mengatakan, pasakannya itu sangatlah enak. Karena ia tidak ingin mengecewakan Rasi dan Gopi. Padahal, masakan yang ia makan sama sekali tidak enak karena mangganya itu terlalu busuk. Kokila menanyakan kepada Rasi dan Hetal, kenapa mangga yang ia beli tidak sesuai yang dia inginkan. Lalu Hetal pun menjelaskan kepada Kokila, saat ia membeli mangga itu, yang pas ia rasakan rasanya baik-baik saja dan tidak asam seperti ini. Disitulah permainan Rasi, ia telah menukarkan buah yang bagus itu ke buah yang busuk, karena harganya yang sangat murah. Lalu keuntungannya itu dibagi dua oleh Rasi dan Urmila. Tetapi di situ Rasi memojokkan Gopi, karena dialah yang telah memasak mangga itu. Mungkin Gopi telah salah memasukkan sesuatu ke dalam jus buahnya itu. Gopi pun merasa kebingungan karena ia tidak tahu apa-apa. Tetapi Rasi terus saja memojokkan Gopi. Lalu Kokila memarahi balik Rasi. Kenapa kamu terus saja memojokkan Gopi? Aku tahu semua permainanmu. Di situ Hetal tidak terima, Rasi dimarahi Kokila. Kenapa kamu terus menjelek-jelekan menantuku? Ada masalah apa kamu dengan diriku? Kata Hetal kepada Kokila. Di sini Hetal terus membela Rasi, karena saat ia membeli buah, ia bersamanya. Di sini Hetal tidak tahu permainan licik Rasi dan Urmila. Tetapi di sini Kokila terus saja mengotot. Lalu Hetal pun sudah pusing mendengarkan ocehan Kokila, dan ia meninggalkan dirinya. Kokila pun berkata kepada Rasi bahwa untuk membeli buah saja Rasi tidak becus. Sontak saja Ahem dan Gopi terkejut mendengar itu, karena Kokila begitu kasar kepada Rasi. Di situ Hetal tampak terlihat kesal kepada Kokila, karena ia terus saja memojokkan dirinya. Karena ia terus saja menyalahkan dirinya dan Rasi. Dan Hetal pun pergi dengan hati yang sangat pajuriwet. Nah guys, bagaimana menurut kalian? Bukannya episodenya makin seru bukan? Maka dari itu, tekan tombol subscribe-nya agar kalian semua tidak ketinggalan episode terbaru dari channel ini.